Ketahuilah para sahabat bahwa setiap habis sholat ada amalan-amalan yang hebat yang dianjurkan dilakukan. Sungguh kerugian besar jika belum pernah mengamalkan. Ada amalan penghapus jutaan dosa, ada amalan pengundang pasukan malaikat yang akan datang melindungi orang yang membacanya. Dan ada ayat Al-Quran yang jika diamalkan setiap habis sholat akan dibalas Allah dengan masuk surga tanpa ada yang bisa menghalanginya. Simalah hingga akhir, semoga Allah merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mempelajari beberapa amalan sehabis sholat yang aman hebat balasannya, mari kita simak satu kisah hebat bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah. Di saat beliau meninggal dunia, beliau disolatkan oleh Rasulullah bersama 140.000 malaikat. Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bercerita, malaikat Jibril turun menemui baginda Nabi, lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani telah meninggal dunia. Tidak inginkah engkau mensolatkan jenazahnya?" Baginda Nabi menjawab, "Baiklah, mari kita solatkan dia." Maka bergegaslah baginda Nabi bersama malaikat Jibril menuju jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Sayyidina Anas melanjutkan kisahnya, "Fasalla alaihi wa khalfahu saffani minal malaikati fi kulli saffin sab'una alfan." Maka baginda Nabi mensolatkan jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Di belakang baginda Nabi ada 2 baris malaikat yang setiap baris ada 70.000 malaikat ikut solat jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Jadi total ada 140.000 malaikat yang mensolatkan jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Setelah sholat jenazah selesai, baginda Nabi penasaran atas kemuliaan yang didapatkan Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma ballagha hadhil manzilata minallah?" Ya Jibril, apakah keutamaan Muawiyah sehingga ia mendapatkan kedudukan seperti ini? Qala bihubbihi qul huwallahu ahad wa qiraatihi iyyaha jaiyan wa zahiban wa qa'iman wa qa'idan wa ala kulli halin. Malaikat Jibril menjawab, itu karena cintanya kepada surah Al-Ikhlas. Dia membacanya kapan saja, ketika datang dan pergi, ketika dia duduk dan berdiri, dan kapan saja dan di mana saja dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Karenanya dia mendapatkan kemuliaan disolatkan jenazahnya oleh 140.000 malaikat. Inilah salah satu kedahsyatan mengamalkan surah Al-Ikhlas. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, amalkanlah surah Al-Ikhlas. Maka setiap habis sholat jangan lupa mengamalkan amalan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Salah satunya adalah membaca 4 ayat pendek yang ada dalam surah Al-Ikhlas ini.
Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Redaksinya sebagaimana yang telah kita amalkan adalah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang istiqomah membaca istighfar ini setiap habis sholat wajib 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kufirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya ada sebanyak buih di lautan. Yang kedua, membaca tahlil 3 kali atau 10 kali. Redaksinya sebagai berikut: La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kirimkan pasukan malaikat untuk melindungi kita jika setiap habis sholat, khususnya habis sholat maghrib dan sholat subuh, kita membaca zikir ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 marratin." Barang siapa yang setelah sholat maghrib atau sholat subuh membaca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Barang siapa suka membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka balasannya kelak masuk surga. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis di dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatin lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannata illa ayyamuta fa idza mata dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah solat, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematian. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Yang keempat, membaca surah Al-Ikhlas. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Uqbah bin Amir, beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidzat dubura kulli sholatin." Rasulullah menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang kelima, membaca tasbih, tahmid dan takbir, yakni membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa habis sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali, sehingga jumlahnya ada 99 kali. Kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang keenam, membaca tahlil la ilaha illallah. Barang siapa suka membaca tahlil la ilaha illallah, maka kelak dia masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhulal jannah." Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.